mengatakan kalau yang disalib itu Paulus. Dari mana dapat berita itu, Bang? Bukan dengan dewa, nanti dengan dewa, dengan hostnya dulu. Galatia Dengan 2. hostnya dulu. Oh, dengan Galatia 2 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku telah disalibkan, kata Paulus. Ya, dia disalibkan di mana dulu dia disalibkan? Kalau Yesus itu disalibkan, itu tempatnya tersendiri. Banyak pada zaman itu penyaliban memang pada Wahyu zaman itu. 11. Baca Wahyu 11 nomor 8. Memang pada zaman itu setiap orang-orang yang melanggar dengan perintah itu hukumannya disalib. Baca Wahyu 11 nomor Jangan kau 8. samakan Paulus disalib sebagai Tuhan Yesus, itu nggak ada itu. Baca Wahyu 11 nomor 8 nih, gua bacakan nomor Wahyu 11 nomor 8 ya. Jangan kalian Ente mau gimana ente mau menjelaskan kepada Jangan kami kalian sementara menghalalkan Bible-nya segala sendiri cara. belum pernah dibaca. Jangan Coba baca kalian dulu. menghalalkan Baca dulu segala ayatnya. cara Baca dulu ayatnya, baru ente menipu berkomen di umat situ. Kristen, Bang. Bener nggak Bang kalau Farouk. misalkan Paulus itu disalib? Bang Farouk, Dia jelas-jelas jangan kalian mengaku. menghalalkan segala cara, Bang Farouk. Sekarang saya Ente mah tanya, gimana ini ya, teh? Bang Farouk, ya. Di dalam Apalah Galatia yang 2 kalian banggakan dari 19 sampai seorang 20, Nabi Muhammad? aku telah disalib Apalah yang kalian dengan banggakan Kristus, dari seorang namun Nabi aku Muhammad? hidup. Ini Yesus disalib, ini Paulus disalib. Itu Paulus jelas-jelas disalib, mengakui dia itu disalib. Nah, Ya, ketika ente pas- bertanya disalibnya di pas mana? dia- Kami yang bertanya. Di mana Gini loh, posisinya Bang. pada saat Paulus itu Gini loh, disalib? Bang. Halo, Bang. Sementara Biasa- Paulus mengaku dirinya itu disalib. Kita membaca loh di sini, Bang. Gini loh, Bang. Abang gimana ini? Memang pada saat itu, Bang, tahu, Bang, setiap orang yang melanggar hukum Saya itu, tanya, Paulus hukumannya disalib salib. atau enggak berdasarkan pengakuan dia? Disalib atau tidak? Siapa? Paulus. Ya, boleh disalib. Cuman tanggal penyalibannya sama enggak di hari yang Nah, sama? saya yang tanya tanggalnya sekarang, sama? di sini dijelaskan, Di aku telah Bang, disalib dengan kami Kristus. Ada tanggal dan bulan, kami ada tanggal dan bulan Yesus mati. Oh Jadi baik, kalau kapan Paulus yang kau bilang, Yesus ada disalib nggak tanggal tanggalnya? berapa? Besarkan dia Bang Faruk, kita pengen tahu. Kapan Yesus disalib tanggal berapa? Coba. Silakan. Berikan kami referensi satu Bang, bukti. jangan pura-pura dalam perahu, Bang. Pura-pura nggak tahu. Kalau Jangan pura-pura tolol Bang. Ya, abang sendiri yang mengatakan kepada kami, kalau misalkan tanggal Paulus itu, tanggal Yesus disalib itu jelas, tunjukkan ke kami fakta sejarahnya. Tanggalnya tanggal berapa? Silakan. itu, Bang, Silakan tunjukkan. kalau abang bilang tanggalnya. Sebentar itu, dulu Bang, sebentar Bang, itu jangan ada kemana-mana, perjanjian jangan kemana-mana. Internasional itu, Bang. Itu Jangan kemana-mana, tercatat di ya, nggak apa-apa, itu, internasional. Bang. Berikan buktinya kepada kami, Yesus disalib tanggal berapa, bulan berapa, silakan. Silakan. Kalau abang tanya masalah ke sana, Bang, sama aja, Bang, itu kayak menanya sesuatu yang nggak boleh dijawab, Bang. Itu udah, Lah, itu ini lucu kalender ya, sekarang. lucu ya Bang Faruk ya. Dia sendiri yang Jangan jelas dulu, Bang. mengatakan Sekarang kepada kalender- kami, kalau Yesus tanggalnya jelas, bulannya jelas, tahunnya jelas, ente yang mengatakan seperti itu kepada kami. Iya, gini, Bang. Nah, Maksud sekarang saya, Bang, tolong tunjukkan referensinya kepada kami, fakta sejarah mana yang mengatakan kalau misalkan Yesus disalib tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Silakan. jadi Bang gini, oke, saya jawab ya, Bang. Jadi sekarang gini, Bang. Kalau kita tengok itu tanggal merah di kalender, itu yang buat kalender siapa, Bang? Dan semua membuat yang di tanggal merah tanggal 18 Tunjukkan bulan 4 itu dalilnya, hari tunjukkan dalilnya. Kalau Yesus itu tanggal berapa? Tunjukkan fakta sejarahnya. Silakan, kami tunggu. Gini, Bang. Kalau Jangan abang gini-gini. Kita di sini kalau minta abang bukti. merujuk kepada sejarah, Kita di sini minta bukti. Tunjukkan Kalau dulu, abang merujuk tunjukkan dulu. kepada- Baru diskusi kita lanjut. Tunjukkan dalilnya yang mengatakan Yesus itu disalib tanggal berapa, bulan berapa. Kan Bang, ente iya, mengatakan tidak sama-sama dengan Paulus, ya gini, kan, Bang. tanggalnya. Kami Saya sebagai tidak mau orang mendengar, saya maunya bukti. Tunjukkan datanya di dalam Bible, tunjukkan. Kalau enggak, Oke, bentar. ambil referensi dari sejarawan mana, silakan. Tunjukkan. Bentar saya cari, Baik, Bang. saya tunggu. Baik, Iya, saya Bang, tunggu. saya cari dulu, Bang. Tapi Bang, Baik, kalau saya bisa- tunggu. Kalau bisa, Bang, jangan abang. Assalamualaikum Segala warahmatullahi cara untuk wabarakatuh. menyimpan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan Ini mengharapkan pengakuan- segala Tadi cara kayak bang. kau pelangi dirimu Eri. Rupanya Jangan dirimu. mengharapkan segala cara karena Iya Bang itu Naga. mujizat Tuhan Yesus itu sudah cukup membuktikan kami Data, kalau dia anak itu Asia adalah data, Tuhan. jangan data. Yang ditanya harga Jangan- kangkung, kau jadi jawab jangan harga abang- cabe. Tunggu Bang Naga, Data, Bang Naga. jangan kau buat Bang Naga, yang biar- gereja ini. Bang Naga biar dulu, biar Bang Dewa yang ngejar dia Bang. Biar Bang Dewa yang ngejar dia. Saya tidak akan kemana-mana sebelum memperlihatkan satu data dan fakta yang mengatakan ini berdasarkan dari statement dia, kalau misalkan Yesus disalibkan bulan berapa, tanggal berapa jelas. Nah, sementara saya di sini membawa satu data bahwa pengakuan Paulus, beliau itu telah disalib bersama Kristus. Namun Paulus hidup, sedangkan Yesus metong. Silakan tunjukkan datanya. Di mana? Di mana? Ya sementara kelahirannya ada ya Bang ya. Kelahirannya tanggal 25 Desember ya kan. Ini Pak Wan, izin Pak Wan di taping di bawah, Islam apa Kristen Pak Wan? Pak Wan tolong taping di bawah, Islam apa Kristen? Saya nggak akan lari kemana-mana ini. Sebelum dia memperlihatkan satu data, satu fakta, fakta dari sejarah ataupun Bible yang mengatakan Silakan. Yesus tanggal berapa, bulan berapa. Silakan, kita tunggu. Iya, kelahirannya aja pun pakai tanggal ya, tanggal 25 Desember. Tentunya kalau 33 tahun, tentunya kalender situ ataupun almanak semakin keren itu bentuknya. Udah gambar-gambar apa itu, gambar artis kurasa. Begini Bang Naga, sembari menunggu si anak Asian, naikkan open yang lain. Mungkin ada yang bisa Oke. membantu dia. Oke, siap. Tadi si Eri nelpon 2 kali, aku kan nggak bisa ngambil lagi, Le. Makanya aku tolak sekali-sekali, aku ambil langsung di yang di reject. Besok jangan buat kayak suara kau pelangi. Nah ini akunnya Kak Arin. Gue pikir tadi Kak Arinnya kena hack gitu loh. Aku barusan mau. Aku hampir ku blokir dia tadi. Kau pelangi. Nah inilah Oten ya. Dia bilang katanya jangan asumsi, jangan menghalalkan segala cara. Sementara dia sendiri membabi buta, menghalalkan segala cara. Ketika tanggal tidak disebutkan, ketika bulan tidak disebutkan, dia berani mengatakan statement seperti itu. Cobalah kalau misalkan berdiskusi itu, dipikir dulu, baru dijawab. Jangan dijawab dulu, baru dipikir. Bang, Pikir dulu. Oke, kita saya sepakat bicara dulu ya. saya bicara sesuai sejarah loh bang. Tuh, saya tunjukkan, besarkan. Aduh, Dia udah punya kali Bang Faruk. Sejarah. Sebentar. Ado, Halo, Abdo, selamat siang. agamamu apa? Saya Kristen. Agamamu apa? Saya Kristen. Kristen. Oke, sebentar. Anak sia-sia dulu yang mau ngomong. Kau diam dulu. Ya. Sama-sama penghuni neraka, jangan saling mendahului. Silakan, Yang silakan. mulut dulu Besarkan. itu. Ah, yang mas. Silakan. Jangan kau, Tunjukkan datanya. jangan kau bilang penghuni neraka bang. Kau masuk neraka bagian satu. Ya. Halo bang. Kalau nggak tertib, jangankan host Bagaimana saja aku blokir ya. Muhammad Jangan kalau kau nggak tertib ya. Pusing dia. Diam sama-sama penghuni neraka. Bilang kubur. Kemana Muhammad Nah kan, ini cara dia terdesak sudah seperti ini. Ini contoh orang terdesak, ya kan? Saking dia tidak tahu jawabannya, dia melemparkan ke yang lain. Apa ente pikir kami akan menjawab? Selesaikan dulu statement ente, ya. Kalau ente tidak ada ternyata pernyataan itu tidak ada, bukti tidak ada, ente minta maaf kepada kami. Ayo tunjukkan. Ada tidak? Kalau tidak ada, selesai kita diskusi, ya. Karena ente tidak mau minta maaf. Selesai kita diskusi, kita lanjut ke yang lain. Kasih waktu aja 15 menit Bang Faruk untuk mencari, nggak apa-apa. Oke, siap. Mungkin kita kasih kesempatan si Ando, mungkin bisa membantu beliau si Andonya Bang Dewa. Bang Dewa. Siap. Coba Silakan. abang tanyakan lagi ya, pertanyaan ke anak ASEAN hingga dia kelabakan, tanyakan sama Adinda Andonya. Karena tahu dia bisa memberikan datanya. Silakan Bang Dewa. Baik, berdasarkan dari statement si anak ASEAN ini Pak, dia mengatakan, saya membawa ayat Galatia 2, 19 sampai 20. Di situ ternyata Paulus pun disalib bersama Kristus. Cuma Paulus di situ hidup. Dia tidak menerima karena penyaliban antara Yesus dan Kristus, antara Yesus dan Paulus itu tidak sama.
Sementara penyaliban Yesus itu tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya ada. Sekarang tolong tunjukkan kepada Pak Ando, kepada anak Hasian atau kepada siapapun juga, tolong tunjuk satu data di mana ada pernyataan satu sejarawan yang mengatakan Yesus disalibkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Silakan. Begini ya. Jadi kita tutup Alkitab, kita tutup. Kita baca tulisan Tacitus dan Flavius abad pertama sampai abad ke-7 tidak ada yang menyangkal penyaliban. Abad ke-7 muncul Amnisa 157 diserupakan dan digantikan. Sama tanya, siapa namanya yang diserupakan? Tunjukkan dalilnya. Itu abad ke-7. Abad pertama Namanya Yesus. Kalau Namanya Yesus. Kristen itu clear penyaliban. Sejarawan Tacitus abad pertama dan Flavius menulis penyaliban. Abad ke-7, 700 tahun kemudian, Amnisa 157 mengatakan diserupakan dan digantikan. Saya minta dalilnya. Siapa orangnya yang diserupakan? Jangan lompat ke kitab umat lain. Jangan hanya gosip ya. Namanya Yesus. Diserupakan. Namanya Yesus yang kau tuankan itu. Perdebatan ini Yesus namanya. sama kalian saja. Yang diserupakan itu namanya Yesus. Kalau Kristen clear dan sejarawan abad pertama 700 tahun kemudian keluar ayat 157 Amnisa diserupakan. Sekarang Anda buktikan siapa orang Berarti yang Amnisa 157 ini mengguncangkan keimanan Kristen, Jangan Le. Sudah, Pak. eksklusif. Jangan Iya kan, Le? bolak-balik, Jadi Pak. ini Betul nggak, Le? persoalan di Islam sendiri. Kalau kami dan Iya. sejarawan Leando. Sejarawan. Berarti Amnisa 157 ini mengguncangkan kalian berarti ya? bukan 700 tahun kemudian. Silakan buktikan siapa orang Terguncang kok ya gara-gara Amnisa 157 ya. ditumbangkan Bagus ya, orangnya. Ando. Gantian Siapa Ando, namanya? biar Bang Mahdi aja ngomong, diam lah. Iya, Selesai. siapa namanya? Pakai dalil. Aduh, kena tombak Bang Dewa kan. Makanya aku bilang tadi. Siapa namanya? Pakai dalil. Jangan lompat ke Alkitab ya. Coba diserupakan. 700 tahun kemudian. Oke. Izin ya Bang Faruk menjawab ya. Kami ini adalah umat yang patuh. Supaya kami itu adalah umat yang patuh. Kenapa Patuh. Yahudi itu melukai? Karena Yahudi itu berupaya untuk bertanya kenapa siapa. Ketika perintah sudah turun kepada mereka, ketika Taurat sudah turun kepada mereka, mereka tidak menunjukkan kepatuhan mereka kepada Taurat itu sendiri. Kalau kami adalah umat yang patuh. Anak dia ada Bang Dewa. Silakan Bang Dewa yang melanjutkan. Ini narasi Bang Dewa tadi awal. Silakan. Baik. Sebentar Dewa. Aldo, kalau udah di mute, jangan kau buka lagi. Tadi waktu kau ceramah, ku biarkan. Jadi biar terarah. Jangan menjajah di komal ini. Jadi kita harus ada kesimpulan ya. Dewa, biar kami Moderator. Oke. Baik, ternyata Ikhwan Pilah 1300 mata memandang pernyataan dari anak si Hasian dan siapapun juga Kristen tidak bisa menunjukkan fakta sejarah kalau Yesus itu disalib tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang disalib? Yang disalib adalah Yesus Yunani. Yang disalib. Sementara yang diselamatkan adalah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Allah tidak menceritakan di dalam Al-Quran siapa yang disalib pada saat itu? Yang pertama, itu bukanlah hal urgensi bagi kami umat muslim. Siapapun yang disalib, kami tidak ada urusan dengan itu semua. Yang penting pemeran utamanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bang Faruk pernah yang namanya menonton film. Bang Faruk pernah menonton film? Ketika Bang Faruk menonton film Rambo atau menonton film Jean-Claude Van Damme, ketika ada orang yang jatuh di situ, Jean-Claude Van Damme-nya jatuh, itu adalah stuntman-nya. Itu adalah pemeran penggantinya. Penting nggak kita mengetahui siapa pemeran penggantinya? Tidak penting. Ya. Yang penting Rambo-nya selamat. Yang penting Jean-Claude Van Damme-nya selamat. Itu ya. Yang kedua, pada saat terjadi yang namanya peristiwa penyaliban, tidak ada satupun umat muslim yang menanyakan kepada baginda Rasulullah siapa yang disalibkan pada saat itu. Tidak ada sama sekali. Yang jelas, kami sudah puas jawaban dari Allah bahwa Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang Yahudi mengatakan Nabi Isa itu dibunuh, ketika orang Kristen mengatakan Nabi Isa itu disalib, Islam datang untuk meluruskan itu semua. Begini loh kata Allah, bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib, melainkan yang dibunuh, yang
yang disalib pada saat itu? Orang yang kami serupakan dengan Nabi Isa. Mengenai siapa? Nggak penting itu buat kami. Andaikan Allah memberitahukan siapa orang yang disalib dalam Al-Quran, tentu terjadi yang namanya fitnah-fitnah. Maka dari itu Allah rahasiakan sampai di situ. Yang jelas kami puas. Semua kekasih-kekasihnya Allah, Allah selamatkan. Begitupun ketika peristiwa di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ketika dibakar, Allah selamatkan. Nabi Ismail ketika hendak disembelih, Allah selamatkan, digantikan dengan seekor domba. Nabi Musa ketika Nabi Musa dikejar oleh tentara Firaun, Nabi Musa Allah selamatkan. Begitupun Allah menyelamatkan salah satu kekasihnya ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah minta diselamatkan, Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam dari yang namanya penyaliban. Kecil bagi Allah itu. Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim dari peristiwa pembakaran? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun? Dan apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya yaitu Nabi Isa alaihissalam? Kecil bagi Allah itu. Kecil. Ya, selesai sudah di situ ya. Sekarang kembali lagi. Jadi ketika yang namanya Bang Dewa tega Bapak ya Bang. Boleh saya tanggapin? Bang Dewa, Bapak tega ya Bang membunuh anaknya ya Bang. Ada agama Islam. Yoi. Boleh saya tanggapin ya? Yoi. Begini. Bang Ando, Pada Bapak kok zamannya tega sih Bang abad Ando pertama. membunuh anaknya Bang Ando. Kita Bang Ando. menulis baca Markus, baca Matius, dan sejarawan abad pertama sudah menulis fakta penyaliban. 700 tahun kemudian jauh dari fakta dari peristiwa mengatakan digantikan tanpa bertanggung jawab siapa namanya yang diserupakan. Itu kan gosip. Oh, baik. Lebih baik. sejarawan Baik. loh, sejarawan Saya tanggapi, Pak, Yahudi ya. sama Romawi. Sudah Pak, selesai Pak. Saya pernyataan menulis dari fakta Bapak. penyaliban. Jangan diulang-ulang Pak. Tarsisus, Pernyataan dari Bapak nggak usah Pelagius, diulang-ulang. Kami sudah tahu. Alkitab menulis di Kita lihat Markus, berdasarkan dari Bible. di Matius Anggaplah Bapak tidak 27, percaya baca dengan yang Matius namanya 27. Al-Quran. Kita Markus masuk ke dalam 15. Bible sekarang Pak. Apakah di Bible itu diselamatkan atau tidak? Buka Bang Baruk Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Penyaliban itu bacakan. ditulis di Matius, di Markus, di Injil. Sebentar, Oke, Pak, sebentar. sebentar. Saya yang Silakan yang baca. berkuasa. Sebentar semua. Jangan ngomong. Aku Bahasa juga yang disalibkan sudah dari itu secara jangan iman saya pun Aldo, disalibkan. Aldo, kalau nggak bisa tertib, Paulus saya pun turunkan ke mengaku bawah. disalibkan. Kalau nggak Saya bisa tertib, saya secara turun ke iman bawah. disalibkan di dalam nama Kristus. Kisah Para Rasul Jangan 25 nomor 19. Mati. Kalau mau Kisah baca Para Rasul penyaliban, 25 nomor 19. 27 ya, Matius 27 baca Paruk. Matius Ya. 27 ayat 24 sampai 66. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama Itu mereka. tulisan Dan rasul. Yesus sudah mati. Sedangkan Paulus Baca di katakan, Matius ya, "Aku baca bahwa di dia Markus, hidup." baca di Lukas, jangan lompat-lompat kau. Sebentar. Maka dari Baca itu di ya, Matius 27, selalu 24. yang namanya Jangan terlalu banyak yang namanya lompat-lompat, kamu kontradiksi di dalam menghindari Bible. itu. Kenapa Baca banyak Injil kontradiksi? Markus, Karena Bible itu 15, adalah tulisan manusia. ayat 15 yang sampai satu 36. mengatakan Itu mati, Alkitab. yang satu mengatakan hidup. Baca Sementara Kisah sejarawan, Para tulisan Rasul, sejarawan seabad tahun 65. baik Ya. sejarawan mana Pak? Sejarawan mana Pak? Situs sama Sejarawan mana? Filipius Josephus, baca. Baik, buka. Buka dalilnya. Bukan Ya, dalilnya, buka baca dalilnya, sendiri Pak. di Google. Loh, gimana Bapak ini? Saya sudah menyodorkan satu ayat mengenai soal 700 penyaliban. tahun kemudian jauh dari waktu peristiwa ada orang, ada kata disalibkan di Bang Dewa adik Ando gini aja, biar kita nggak terlalu panjang ya saling bantah. Jadi kamu mau baca Matius ya, Matius 27. Itu sudah cukup akurat. Dengar dulu adik Ando. Dengar dulu. Kalaulah memang Yesus, Tuhan Anda itu pernah disalibkan. Diserupakan tapi namanya siapa? 700 tahun kemudian ada. Ya, Jangan bahar 700 tahun kemudian. salah. Di zaman itu saja sudah ada perselisihan. Nanti Jadi, Bang, 700 tahun kemudian kemerdekaan Indonesia bukan 17 Agustus ya. Nanti diganti itu kemerdekaan Indonesia 700 tahun kemudian. Ngotot lagi. Muhammad udah Nanti kemerdekaan Indonesia tanggal 20 Muhammad, Desember Nabi Muhammad. 700 tahun. Ya, Yesus sekarang itu sama Nabi, jangan ngomong. sekarang sama Anak kasihan, Nabi Muhammad ente itu semua mendingan Pando. cari aja data itu, cari dulu ya. Sebelum masuk ke diskusi selanjutnya, ente cari dulu data yang tadi. Selesai ya? Nah, kan gua gini. kasih waktu 15 menit. Baca Tacitus, sejarawan Romawi. Sampai Ando, Pelagius, mana itu dia orang disalibkan, pembenci Ando? Yesus, orang Yahudi.
Di mana dia disalibkan? Yesus disalibkan di mana? Kalian pura-pura lah. Jangan komentari yang kalian tidak tahu. Saya pun disalibkan ya. Dalam Kristus. Saya pun, Paulus mengatakan itu. Dalam Kristus saya sendiri sebagai umat Kristen disalibkan dalam nama Kristus. Itulah Iya, di penebusannya. mana, Ando? Jangan mengerti, Yesus jangan menafsir-nafsir. disalibkan di mana? Kalau mau baca penjalipan di Matius 27 ayat 24 sampai 66. Markus Iya. 15 ayat 15 sampai 38. Saya tahu Di menurut mana sekalian. dia disalibkan, Ando? Saya pun disalibkan ya sebagai Kristus. Dalam nama Ya, di Kristus. mana dia disalibkan? Yesus disalibkan di mana? Secara rohani kami, justru itu penebusan kami mengikut ajaran dia. Jadi kalian jangan menafsir-nafsir Alkitab. Kerasukan udah teman-teman. Baik, saya selesaikan. Sederhana, disalibkan di mana? Aku secara rohani. Begitu tentang penyaliban, kau disalibkan secara rohani. Begitu tentang apa? Tentang penderitaan, kau katakan kau menderita secara rohani. Tapi kalau makan, nggak ada rohani-rohaninya ya. Makan. Kau yang makan, nggak ada makan rohani. Nggak enak-enaknya. Yesus disunat, kami disunat secara rohani. Yesus puasa, kami puasa secara rohani. Tapi kalau tentang kawin sama makan, nggak secara rohani kau bilang. Ya kita turunkan ya, udah kerasukan ya. Anak ASEAN gimana? Kok jangan ke ASEAN, udah kerasukan ya. Udah dapat datanya anak ASEAN? Saya nggak kerasukan bang. Ya makanya ketika Kalau saya bang, kalau dalam pemahaman saya sendiri bang, memang kalau abang mau minta dalil untuk saya tunjukkan di mana tanggal dan bulan dan tahun penyaliban Tuhan Yesus, ya saya terus terang kain dong, kakanin dong. tidak bisa saya buktikan bang. Oh, Tapi baik. sejarah Kalau menyatakan bang. Sebenarnya udah Sejarah selesai, Pak. menyatakan Selesai, sudah bahwa selesai. Selesai ya. dengar dulu, ya, Alhamdulillah, dengar dulu. Ikhwan Pilah. Sesuai kita sekarang 1.300 mata sekarang memandang yang ketika dia menyatakan sekarang semua yang kita tanggal, ceritakan ini bulan, menuju kepada tahun, sejarah. ternyata itu adalah asumsi dia sendiri. Cair Dia dong. tidak bisa Bukan membuktikan sama asumsi sekali. saya, Bang. Ya. Dengar dulu, Nah Bang. itu ya. Yang Selesai enggak, sudah bukan ya. asumsi. Jadi Dengar itu dulu, namanya, Bang. makanya Gini aja. Dengar dulu saya Begini enggak. aja. Boleh enggak saya Dia ngomong membawa bang? fakta sejarah. nggak usah udah. Kalau Nggak dia usah. saya membawa ngomong, Bang. sejarah, anak Nggak usah ASEAN. Asian. Boleh enggak saya ngomong? Nggak usah Asian, nggak usah. Masih saya ngomong lah bang. Nggak usah, Bentar, Bang Asian. Dewa, Bang Dewa. Bentar Bang Dewa. Kalau anak ASEAN, dinda anak ASEAN membawa fakta sejarah, boleh kau kemukakan kepada kami berdasarkan fakta sejarah yang kau baca, Yesus itu disalibkan di mana, Dinda? Ya. Adik ASEAN, Yesus itu menurut fakta sejarah yang kau baca dan kau imani, Yesus disalibkan di mana? Yesus itu disalibkan di Golgota. Oke, Golgota itu di tanah mana? Sekarang gini loh bang. Jawab Pertanyaan- dulu, di tanah Palestina atau di tanah Mesir atau di tanah mana? Di tanah mana itu? Pertanyaanmu bang, itu nanti kalau saya bilang di Mesir, abang bilang nanti, itu kan tanah Arab, pasti abang bilang lagi kan? Iya, di mana dia Tahu saya, disalibkan? Bang. Pertanyaanmu itu- Golgota itu di mana? Makanya katakan, sekarang kau bisa buka Google ya, posisi tanah Golgota itu di mana gitu loh. Di mana dia disalibkan? Jangan kau bilang ya di Tarutungnya. Di mana? Kau aja kau bilang tadi fakta sejarah, fakta sejarah. Ketika kami bertanya tentang lokasi penyalibannya, kau udah mencret. Bang Faru kalau nengok Oten mencret diskusi itu sudah biasa. Cuman yang buat aku heran dan terkejut, ketika kalian mencret diskusi, kenapa masih Kristen? Kenapa kalian masih Kristen? Izin Abang Faruk, saya ada urusan sedikit dengan Abang anak ASEAN ini, jalan Bang Faruk. kebenaran dan Ya, hidup. ya, Ustaz. Makanya Abang kami Faruk, saya ada urusan dengan Abang Pak anak ASEAN. Tadi saya ingin kejujuran Anda. Di beberapa menit kemarin Anda menanyakan apa yang kau banggakan dari Nabi Muhammad? Ada Abang nanyakan kayak itu. iya bang, betul sekali bang.
Jadi kalau Anda bertanya kami menjawab, Anda jangan kepanasan ya. Iya bang, nggak apa-apa. Diterima syukur, nggak diterima nggak apa-apa. Iya, saya terima bang. Kalau masih logika bang, masih saya terima bang. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Ajaran yang Wasallam. beradab bang. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu sekalian Nabi dan Rasul bang. Satu ya, ingat bang, penghulu sekalian Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, beliau itu rahmatan lil alamin, menyampaikan risalah Islam kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutusmu kecuali rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dua. Yang ketiga, yang berhak nanti sekian banyak para nabi dan rasul itu untuk memberikan syafaat hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga bang ya, tak usah diuraikan lah bang, panjang lebar ya. Masih mau nambah bang? Gini aja nanti tambahannya itu abang browser ya di internet ya abang cari bang. Abang cari aja nanti gitu bang. Karena kalau kita mau menguraikan bagaimana kemuliaan keagungan baginda Rasulullah mungkin sehari nggak selesai bang. Dan itu pun baru kulit luarnya bang yang kita kupas itu bang, belum dalamnya bang. Gini bang, keberadaan abang hidup di dunia ini. Tunggu dulu bang, tunggu dulu. Nanti ada giliran abang. Dari tadi saya diam loh bang. Kemuliaan baginda Rasulullah disebut dalam hadis kudusi karena kalau bukan karena beliau termasuk Anda takkan ada hidup di dunia ini bang. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kau hai Muhammad kata Allah, tidak kuciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itulah kemuliaan baginda Rasulullah. Mukjizat beliau Al-Quran 14 abad yang lalu sampai kini bang utuh dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu bang. Coba bang bandingkan antara Al-Quran dan Biblos bagaikan bumi dengan langit bang. Itu aja bang ya. Jangan abang tersinggung karena itu tadi abang tanyakan loh gitu kan. Oke, makasih bang Faruk. Lanjut. Babang Faruk masih mau dilanjutkan sama anak Asia ini atau kita turunkan? Itu Sinopan itu oten itu bang. Sinopan itu oten, dia kirim gift sama aku bang, blokir bang. Si Nopan. Iya. Bentar kita cari. Mana dia? Ada nggak dia taping sini? Jadi yang namanya kita obat meragama, tentulah agama itu akan membimbing kita. Bukan. Dia Islam. Oh, bukan Islam ya? Tentu dari ajaran agama tersebut akan membimbing kita. Islam. Oke, yang Erik sebentar ya, kita sapa tamu dulu ya. Vi agama apa? Vi kuturunkan ya. Nggak mau kau jawab. Sama Ana Asia apa mau dilanjutkan atau kuturunkan? Selamat bergabung Pak Magistra. Biarkan dulu. Ana Asia mau dilanjutkan atau kuturunkan? Biarkan dulu. Bentar aku mau ngomong. Ya tanya Bang Dewa, kan Bang Dewa dari awal tadi yang Dewa buka mic. Dilanjutkan bang. Tadi kan Mau dilanjutkan nggak dengan anak Asia atau diturunkan? Dia tadi udah itu. Dia minta maaf dulu aja. Pernyataan dia yang berdasarkan dari asumsi itu, minta maaf dulu. Kita sebagai apologet itu sudah berapa kali ya mencari yang namanya satu referensi, satu bukti. Apakah ada pernyataan dari ahli sejarah? Tidak ada satupun juga. Minta maaf dulu lah. Minta maaf. Ayo kita diskusi lagi. Silakan ambil tema. Mau tema mujizat? Karena beliau tadi mengatakan mengenai soal mujizat. Ayo silakan. Kita buktikan. Mujizat Yesus, mujizat para nabi kita buktikan sekarang. Ya jelas bang. Ya, kalau Yesus kami bang memang mujizatnya. Minta maaf dulu bang. Minta maaf dulu. Jangan lebar. Kalau Anda tidak minta maaf saya turunkan. Minta maaf apa dulu. Yang mau saya maafkan? Coba. Berbohong. Tadi ente sudah berbohong. Ente tadi sudah berbohong di depan 1.300 orang. Kalau Yesus disalib, tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya ada. Minta maaf dulu. Kan saya bilang bang. Minta maaf dulu, tidak ada. Tadi kami sudah memberikan kesempatan kepada ente untuk mencari referensi. Minta maaf dulu. Gini bang. Jadi kalau kita pergi ke minta maaf dulu bang. Minta maaf dulu. Kok susah amat minta maaf bang? 18 bulan 24 itu bang. Bang,
Itu siapa yang buat bang? Besarkan dia Bang Faruk, besarkan dia. Besarkan dia. Tunjukkan datanya. Kita sama-sama nunjukkan data. Silakan. Kok susah amat ya minta maaf ya? Kami mau ngimani bang, kalau Yesus itu Saya nggak bahas iman. 18 bulan Sandal 4 jepit bang. ya koi mani nggak ada Sesuai ngaruh sama sejarah, kami. Bang. Batang kayu koi Tanggal mani nggak ada 18 bulan ngaruh sama 4 kami. sesuai Kau sejarah minta maaf bahwa dulu, Yesus minta telah maaf dulu, mati minta maaf di dulu. kayu salib di Bukit Golgota di dekat Yerusalem. Apa Ya. lagi bang? Di Bukit Golgota di dekat Yerusalem. Ternyata Iya, Yerusalem itu, dengar dulu adik, ternyata Yerusalem itu adanya di tanah Israel sekarang yang dikuasai oleh Israel. Sementara tanah lain tidak dikuasai oleh Israel. Kita buka Wahyu 11 nomor 8. Lantas di sini Tuhanmu yang mana lagi yang disalib ini? Wahyu, nah ini. Dari tadi kau nggak mau jujur kamu. Wahyu 11 nomor 8. Jangankan Al-Quran kami, Bible-mu sendiri aja pun bingung siapa yang disalibkan. Apa ini Dinda? Ini Tuhan juga ini yang disalib ini. Tuhan siapa ini? Nih, Wahyu 11 nomor 8. Nih, Maksudnya gimana? baca Wahyu 11, belum kebalikan ya. Nah, coba. Bentar. Nah ini Wahyu 11 nomor 8 berbunyi, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Tuhan siapa yang disalibkan di Mesir? Tuhan siapa yang disalibkan di Mesir? Jawab Hasian. Paulus ya berdasarkan kitab Galatia 2 nomor 19 sampai 20 ini sampaikan Bang Dewa tadi, Paulus pun mengaku dirinya disalibkan, tapi dia hidup. Ya, di dalam kitab lain Yesus juga dikatakan disalibkan. Ternyata Wahyu 11 nomor 8 pun ada Tuhan yang disalibkan. Dari ketiga data ini saja, ya benar kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka dalam keraguan-raguan tentang siapa yang mereka salibkan. Benar kan? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang mereka salibkan. Tiga data ini saja udah bingung kalian siapa yang disalibkan. Jangan abang bawakan Yesus di semua penyaliban bang. Kalau Tap-tap layar teman-teman sama Love Orange, izin teman-teman di bawah. Kayaknya goyang nih Komal. Di sana ada penyaliban, abang bawa Yesus ke sana. Karena memang di masa itu hukuman bagi orang yang telah melanggar itu hukumannya penyaliban loh bang. Jadi jangan abang samakan setiap ada penyaliban, abang katakan Yesus di sana di Masalahnya dalam Wahyu 11 nomor 8 yang disalibkan Tuhan juga. Baca enggak di mana Tuhan mereka disalibkan? Tuhan juga itu. Tuhan mereka ini sekarang siapa bang? Tuhan mereka ini siapa dibilang di sana? Ya itu urusan Mereka kamu. ini- Karena mereka ini dalam siapa Yesus itu coba? banyak Tuhanmu. Itu urusan kau, itu PR kau. Makanya kalian jadi umat jangan umat pemalas, tahu terima bersih saja, masuk ke mulut telan. Kau belajarlah, kau kaji, kau tanya pendetamu. Gak mungkin aku yang menjelaskan imanmu. Itu udah offside. Aku menjelaskan Biblemu, itu sudah offside. Kau cari tahu Tuhan siapa yang disalibkan. Ya, persoalan tentang Tuhan siapa itu bukan persoalan. Tuhan yang jadi persoalan. Masalahnya gini bang. Ada Tuhan selain Setiap- Yesus. Masalah gini bang, setiap ada tertulis penyaliban di Alkitab itu abang kaitkan dengan Tuhan Yesus. Masalahnya ini Itu Tuhan abang loh, salah. anak. Ini kau tengok ini, Tuhan yang disalibkan. Di sini tertulis Tuhan. Tengok ini. Nih. Persoalannya ini nih. Di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Nih, misalkan lagi. Tuhan ini. Jelas dia bang Daeng, agak besar sedikit lagi Daeng, kurang jelas dia. Nanti bukan Tuhan Nah, besar Tuhan pula lagi. dia bilang nanti. Udah beli besar nih. Nih. Anak Asia. Ternyata Tuhan yang disalibkan dalam Biblemu itu bukan cuma Yesus saja Tuhan kau.
Yang muncul pertanyaan, Tuhan yang mana harus kau ikutin ini? Tuhan yang disalib di Bukit Golgota atau Tuhan yang disalib di Mesir? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Jawab, Tuhan yang mana? Ya udah lari dia. Lari dia. Kenapa Kalau- kau? Kalau yang kalau dibuka on cam udah merah mukanya itu. Ya enggak aja kau. Makanya aku heran sampai detik ini kalian masih Kristen, heran aku. Jadi benar kan kata Allah dalam Al-Quran kan, sesungguhnya mereka dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang mereka salibkan. Benar, karena berdasarkan ketiga data yang disampaikan oleh Bang Dewa tadi, kalian pun bingung siapa sebenarnya disalibkan. Maka tidaklah penting juga buat kami mengetahui siapa yang disalibkan. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kabur pasienmu Bang Dewa. Ya siap. Ini ada Pak Kapten aja, dari Pak Kapten Cina ini. Ya Pak Kapten Cina, apa yang mau disampaikan setelah tadi Dewa berdiskusi dengan mereka? Terlalu banyak ayat kontradiksi, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, yang satu mengatakan benar, yang satu mengatakan salah. Ayat mana yang mau harus diikuti? Apakah masih mau mempertahankan yang namanya keimanan seperti itu? Itu adalah iman buta seperti itu. Cinta boleh buta, iman tidak boleh buta. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Yesus tanpa melihat mereka. Kita tidak melihat mereka. Tetapi iman kita tidak boleh iman buta. Harus bersandar kepada yang namanya kitab suci. Silakan Pak Kapten. Iya Bang. Nggak bisa ngomong siapa? Baik, kalau tidak bisa ngomong seperti itu, kenapa Abang tidak mempelajari Al-Quran saja Bang? Belajar Islam tidak perlu menjadi orang Islam Bang. Yang penting Abang belajar dulu saja. Silakan nanti bedakan mana ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan. Ini kan Nah. saya kan Oke, sebentar ya, saya sapa tamu dulu ya. Suparto Tambunan. Suparto Tambunan. Itu. Kenapa tuh? Agama apa? Agama apa? Nggak ada. Nggak ada. Gak ada agama? Ya. Udah malu Kenapa? kau mengakui agamamu? Udah jijik kau dengan Nggak agamamu? perlu kau tahu. Jijik kau dengan agamamu? Dengan penyamu. Ngapain kau minta naik ke atas? Nggak ada. Kepencet. Kau buat nyemak-nyemak komal aja. Dia Kristen itu. Kemarin pernah berdiskusi Iya. sama Bapak Kristen. Udah jijik dia sama agama, tahu aku Kristen dia sering tanya, tapi udah jijik dia dengan agamanya, nggak berani ngakui lagi. Tapi Lanjut, gini Bang loh Naga. Abang Naga, saudara kita non muslim ini kalau dia bicaranya udah mulai lemah-lemah itu sebenarnya melodinya udah mulai masuk sebenarnya itu. Kayak Abang Ana Enggak Hasian tadi juga tuh. lah, Ustaz Has. Bukti mamaku ngomong lemah lembut yang dengan aku, masih beliau kafir. Oh, iya. dan saya mau Enggak tanya, juga nya itu. Ya silakan Bang Kapten. Ada Ustadz Asis sini, silakan. ya kan saya pernah dengar kan yang disalibkan itu kan Yudas. Yudas sama Paulus itu beda apa satu orang yang sama Bang? Ya kalau menurut cerita Baiman kalian pribadi yang dua orang yang berbeda itu. Dua orang berbeda ya Bang? Iya, karena tidak ada catatan dalam Bible didapati di mana Yudas itu mendeklarasikan iman Kristen, nggak ada. Sementara berdasarkan KPR 11 nomor 26, Paulus mendeklarasikan iman Kristen. Kan gitu, berarti dua pribadi yang berbeda, Yudas dan juga Paulus. Saya di sini cuma mencari kebenaran Bang. Siapa tahu dapat hidayah. Amin. Amin. Siap, Lurus siap. gitu kan. Siap Bang. Abang Mau untuk aja, mencari yang jangan dihujat ya Bang. cair dong, cair. Dewa minta mawar aja ya, soalnya banyak pernyataan Dewa yang menohok, takutnya apa sih namanya? Takutnya kena ban. Boleh Dewa ngemis mawar satu orang satu dari 5 orang. Pak Persaba satu aja udah. Sudah. Cukup.
Cukup. Cukup, udah, sudah cukup. Ya, gimana Pak Kapten? Tadi kan Pak Kapten sudah meragukan akan yang namanya Bible, mengenai soal penyaliban, terlalu banyak intrik di dalam Bible itu sendiri. Bahkan ya, ayat-ayat Bible itu salah satunya Yesus bisa yang namanya merubah wajah. Yesus bisa merubah wajah, itu ayatnya ada itu. Dan Yesus sendiri, apa sih namanya? Dewa sampai nggak bisa ngomong ini. Nggak ada pertanyaan soalnya ini. Silakan Pak Kapten. Ini Bang, saya kan jadi ragu kepada iman saya kan gini Bang. Kan saya pernah lihat VT kan, di luar juga di Thailand gitu ya Bang. Kok pendeta nikahin sesama jenis itu gimana itu konsepnya? Ayo ya Robi. Bang, temanya jangan itu Bang. Bang, temanya jangan itu. Tema yang lain aja, mengenai soal Islam aja Bang. Soal Islam aja. Jangan itu. Ya, jadi gini Bang, intinya hal itu diperbolehkan tidak sama Tuhan Bang. Iya, masa Kapten. Tuhan menciptakan wanita dan laki-laki kok. Iya, saya tanya kepada Abang. Abang kan seorang makhluk manusia yang beriman kepada Tuhan. Apakah Tuhan mengizinkan hal tersebut? Ketika ada seorang ulama, pembesar agama, pemuka agama, menghalalkan pernikahan sesama jenis, apakah itu menurut Anda disetujui oleh Tuhan? Enggak disetujui. Gimana Bang? Negara aja tidak Tidak setuju. Iya. Tuhan melarang agar kita menikah dengan sesama jenis. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk dijadikan pasangan, untuk berpasang-pasangan. Kenapa harus sesama jenis? Jadi itu adalah bukan oknum lah, itu adalah agama Bang, agama yang memperbolehkan. Bahkan di negara Eropa sana, di Amerika sana, ada kitab pelangi, ada kitab suci pelangi Bang. Nah, itu agamanya apa kalau bukan Kristen? Apakah masih mau Anda menjadi Kristen sampai sekarang ini? Kok baru dengar, maaf ya Bang, baru dengar. Iya, ada kitab pelangi Bang. Makanya di sana, di luar sana tuh mereka legal Bang, legal. Contoh kayak kita si Ragil aja dulu, orang Indonesia, dan dia sendiri pun orang Muslim, menikah sama laki-laki orang Jerman, dan dia menikah di sana. Kalau di sini mana boleh Bang? Di sana memang ada aturan. Kalau di sini jelas Bang, hukum yang kita pakai adalah hukum yang pernah dibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu. Tapi kalau di luar sana, Eropa sana yang mayoritas Kristen, mereka sesuka hati karena Kristen itu bukan ajaran. Kristen itu bukan agama. Seharusnya yang dikatakan agama itu mendidik manusia agar menjadi lebih benar, lebih baik, lebih bagus, lebih tertib, lebih berakal, lebih beradab, lebih bersopan santun. Itu tujuan daripada kita berkeyakinan, kita beragama. Tapi nyatanya di dalam kubu kekristenan tak sedikit pun firman Tuhan di dalam Bible itu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua firman Tuhan yang disampaikan dalam Bible itu semuanya perkataan Tuhan yang sia-sia belaka. Contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya tindakan kejahatan itu tidaklah kita benarkan. Kita sebagai manusia aja tidak membenarkan sesuatu hal yang jahat, apalagi Tuhan. Tuhan tidak membenarkan sesuatu yang jahat itu dijadikan benar. Nggak pernah Tuhan seperti itu. Tapi justru Kristen ini membunuh orang yang benar dan melepaskan dan menyelamatkan orang yang bersalah. Nah, kalau kita pakai ilmu ataupun doktrin Kristen di seluruh dunia, maka hancur kita Bang. Yang tinggal orang jahat semua. Yang tinggal pasti akan orang jahat semua, karena orang jahat ini diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang benar ini dibunuh, di bumi hanguskan. Seperti itu. Itu kalau kita mengikuti doktrin gereja. Tapi kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, niscaya dunia akan menjadi damai. Yesus saja ketika mengatakan, ketika hendak dia pamit, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Shalom, aku tinggalkan kepadamu. Apa itu artinya? Keselamatan. Apa itu keselamatan? Islam. Itu kata Yesus Bang.
Kan kata saya. Iya, iya. Nah, siapa yang mewarisi ajaran Kristus? Kalau Yesus, kalau bukan Nabi Muhammad. Erik. Izin sedikit bernarasi Bang Faruk, Bang Angin. Abang Kapten ini, Musik siapa musik? Oh, Bang Kapten, musik Bang Kapten, jangan dekat musik Bang Kapten. Ada teman-teman Abang Tolha kayaknya itu, Abang Tolha di media. Bukan, ini akun Tolha saya punya Ustaz. Aku di masjid. Gini Abang Faruk, sebenarnya beliau ini, Abang Kapten ini, ibarat beliau itu seorang tamu, udah di pintu mau masuk ke dalam ini Bang, ya kan? Saya sebentar ini tadi teringat dengan firman Allah itu pada surah Ali Imran ya, ayat 100 berapa ya? Ayat 133 ya kalau nggak salah ya. Apalagi yang ditunggu di hari yang fitrah, di bulan Syawal, ya kan, pasca Ramadan, ya kan. Abang belum tentu loh matahari nanti masih melihat loh sebelum maghrib ini terbenam Bang. Belum tentu Bang, karena kita nggak tahu umur Bang. Mumpung Abang di sini di Komal yang menurut kami Muslimah Komal yang inilah istimewa luar biasa lah Abang Faruk ini. Abang ada di sini, ya bersegeralah untuk kebaikan itu, untuk fitrah itu. Pasti kita bisa membimbing Abang Bang, tapi ya itu intinya itu tapi dari hati nurani Abang gitu kan, bukan ada unsur paksaan gitu loh Bang. Ya kan? Inilah perintah Allah itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin itu Bang. Harus bersegera Bang. Jadi Abang tinggalkan keraguan-raguan itu, Abang tinggal ke lembaran lama, Abang mulai lembaran baru. Itu Bang, itu saran Bang ya. Kalau Abang mau pada saat sekarang ini Abang bisa diislamkan loh, gitu Bang. Karena saya yakin Abang Kapten ini bukan sehari 2 hari di TikTok ini, bukan sehari 2 hari mendengarkan ceramah Islam gitu kan. Nah, itu lanjut. Ya silakan Bang Kapten. Ada yang mau disampaikan lagi Bang Kapten? Bang Kapten, kalau perihal tentang hidayah itu hak prerogatif dari Allah ya. Jika Allah berkehendak hari ini juga disyahadah. Tapi jika Allah tidak berkehendak, seperti bukan apa? Bukan hari ini Bang, menit ini Bang, saya pandu kalau dia mau Bang. Saya udah biasa Ya, mengislamkan saudara kita dari sana. Kalau memang Allah telah tetapkan. Kalau memang Allah tetapkan hidayah atas dia, tapi kalau memang Allah tidak menetapkan hidayah atas dia, sementara kebenaran itu sudah ada di depan mata dia, maka dia nggak boleh lagi menyalahkan Allah. Kebenaran kan sudah kutunjukkan di hadapanmu, cuman hanya saja kau tidak mau menerimanya. Tapi baik dan buruknya atas dirimu, kau sendiri yang menentukannya. Karena apa? Kau telah kutitipkan akal, kata Allah. Maka ketika nanti kau dihadapkan pada adabku, tak lagi kau menyalahkan siapapun, tapi yang kau salahkan adalah dirimu sendiri. Kita hanya bisa mendoakan saja, berdoakan kebaikan kepada seluruh alam semesta, berdoakan kebaikan buat saudara kita yang seiman seakidah maupun di saudara-saudara seiman, saudara-saudara kita tidak seiman seakidah. Tapi tidak ada paksaan dalam Islam. Semua tergantung sama Bang Kaptennya, tidak tergantung kepada kita. Kalau ditanya maumu kayak mana Faruk? Ya kalau mau Bang Kaptennya syahadat. Tapi tidak boleh, Islam itu berdiri bukan berdasarkan mau Bang Faruk. Ya, Islam itu berdiri atas 2 hukum, sunatullah, sunnah Rasulullah SAW. Oke, Bang Kapten gimana? Ada lagi Bang Kapten? Biar kita lanjut diskusinya lagi. Teman-teman Kristen yang baik hati dan rajin menabungnya kita naikkan lagi. Bang Kapten. Amin. Bang Azzilan Otoman. Kapten, mungkin beliau lagi noise itu. Oke, silakan moderator, dinaikkan lagi adik-adik Kristennya, silakan. Intinya kapanpun itu, ya Bang Kapten, kita siap membantumu dan kita siap mendukungmu. Selama itu mengarah kepada kebaikan. Oke. Cancer. Joy Hirawan, selamat bergabung. Joy, Masya Allah, syukron Bang Muhammad. Rong, cair dong. Sabarlah kau. Teman-teman, kabar baik ini ya. Gondrong sudah kembali ke dindingnya ya.
kemarin dia lompat ke paret, dijemput dia, didapati di paret perbaungan. Dia sudah kembali. Kemarin tuh dia lompat, dia lari dia ketika mau dihapus tatonya yang bertuliskan RT di atas segala RT. Lompat dia, takut dia nengok setrika. Karena dia sendiri kan di waktu malam takbiran dia minta, "Ruk, aku minta tolong ini Ruk," kata dia. "Apalagi?" aku bilang. "Hapuslah tatoku," kata dia. "Kau pikir ngapus tato nggak mahal? Itu hitungan persenti. Sementara tato di paha kau tuh besar kali tulisannya RT di atas segala RT. Percuma juga aku bercelana kalau masih ada tato ini. Jelek kali ku tengok." Kita punya awan-awan. Nah, yang murah itu di daerah perbaungan. Ya kan, ku bawalah dia. Udah ku bilang sama dia, ada ini tapi menghapusnya pakai setrika. "Oh janganlah, aku nggak bisa berbuat apapun atas diriku Faruk," kata dia. "Nggak ada lagi, kalau kamu segera inilah," aku bilang. Nah ulah dia, ku antarkan dia semalam kan ke sana. Nengok setrikanya kabur dia sambil mikul-mikul kayu. "Aku nggak bisa berbuat apapun atas diriku Faruk," katanya. Jadi begitu teman-teman ya, Gondrong udah kembali lagi setelah satu malaman dia menghilang teman-teman ya. Ya kita doakanlah yang terbaik ya untuk si Gondrong ya. Bilang sama dia, "Tahu kalau bikin tato jangan bertuliskan RT di atas segala RT. Kok gambar nasi bungkus di bawahnya tulisan Sayu Sakato. Tulis gitu Sayu. Jadi kalau kau lapar, kau ambil nasi bungkus atau tuh nasi bungkusnya kau makan. Itu bisa jadi anti lapar." Itu yang mau dihapus pakai laser itu bang mahal. Siapa yang mau menghapus tato? Siapa Bang Faruk? Si Gondrong kawanku bang. Dia nggak bercelana. Baik. Oh, kalau toh mau menghapus tato, di Bogor ada seorang kiai, cukup dengan bacaan aja. Kalau misalkan ada yang tertarik, silahkan ya. Itu sudah terbukti, sama Dewa sendiri terbukti itu, Bang Faruk. Bilang asli bang. Dewa bukan bohong ya, asli. Dewa bukan bohong. Dewa punya tato di sini, Bang Faruk. Ini tato, besarkan deh. Ya, ini tidak ada bekas sama sekali tuh. Ini tato pohon beringin Bang Faruk di sini. Tapi hilang. Sama kiai itu Akarnya dibacain. tinggal akarnya. Akarnya tapi Bang Faruk permanen ini. Akarnya. Baru pohon beringin Dewa. Nggak ada akal ini. Eri pohon jengkol sama pohon pete pun nggak bangga dia. Si Eri pohon jengkol sama pohon pete di badannya. Udah dihapus Eri? Cuma akarnya permanen itu sampai Udah, sekarang udah. nggak hilang. Udah dihapus tuh. Sekarang tatoku lagi orang lagi ngambil lagi nyolok pohon mangga. Itu ada di paha kiri. Kenapa Abang Mahadewa, kenapa Abang Kapten itu menghilang? Iya, Pak Kapten. Silakan Iya. Pak Kapten. Tadi kan Abang Mahadewa itu menyarankan supaya mempelajari agama Islam dulu kan gitu kan? Iya. Ya Bang Kapten ya. Ustaz sepertinya Tadi mikrofonnya dimatikan. Salah satu di antaranya itu yang perlu Abang telaah itu pada surah Ali Imran ayat 185 ya Abang Dewa kalau tidak salah ya Bang ya. Ayat berapa? Ininya Kiai. gimana Bang? Iya ayat 85 ya. Ya 85 ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam 85 Bang. Wa fala may yabtaghi yuqbala ghairal Islam minhu dinan fala wa yuqbala huwa fil minhu wa fil akhirati akhirati minal minal khasirin kan gitu kan. Itu dulu Abang pelajari dulu kalau umpamanya Abang merasa masih hatinya belum terbuka ya pada saat ini, coba nanti malam ditelaah itu Bang, karena tadi itu saran dari Abang Mahadewa loh untuk mempelajari agama Islam. Salah satu kutipan firman Allah pada surah Ali Imran ayat 85 Bang. Lanjut Abang Faruk, Abang Mahadewa. Gini Bang, kan soal mengenai itu ya Bang, diislamkan itu ya. Tadi kan mengenai tato. Saya kan tatoan. Apakah boleh Bang? Harus dihapus dulu apa gimana? nggak perlu bang. Itu penyakit. Nggak perlu Bang, nggak perlu. Tato itu nggak menghalangi seorang masuk Islam. Ya. Nggak perlu.
Musik, tolong di mute musik. Ini secara langsung YouTube. Musik. Kapten Tapi musik ya. gini Bang Kapten, di saat abang itu mengikrarkan satu keislaman atau keimanan itu tidak sedikit loh tantangan yang akan abang hadapi. Karena itu akan pasti ada ujiannya dari Allah gitu kan. Am hasibatum ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Pasti diuji dan dicoba abang itu. Habis kuat mana nanti kemana abang. Itu nanti dulu aja Ustaz. Ya, lanjut. Nanti dulu Ustaz, kalau memang dia mau Islam, kita jangan ketika seseorang itu belum bersyahadat, jangan dulu kita sampaikan kepada dia sesuatu yang akan dihadapi. Takutnya itu nanti menjadi alasan ya untuk dia untuk mundur dulu lagi balik ke belakang, tidak jadi mengutarakan atau menjaharkan imannya gitu loh Ustaz. Kalau perihal tato tadi nggak masalah Bang Kaptennya, ada tato sebesar apapun di dalam tubuhmu itu, di tubuhmu itu nggak usah kau hapus, karena itu akan menyakitimu gitu loh. Di dalam Islam kami tidak boleh menyakiti tubuh kami gitu loh. Kalau tentang cerita Bang Faruk tadi, si gondrong tetap bercelana tadi, dia yang meminta, bukan aku yang minta. Dia sendiri yang meminta supaya dihapuskan tatonya di paha dia sebelah kanan kalau nggak salah itu. Tertuliskan RT di atas segala RT. Bang Kapten ya, naikkan lagi teman-teman Gersen. Teman-teman Gersen yang lain Bang Naga. Mungkin Bang Kaptennya masih butuh waktu berpikir. Aku intinya gitu aja. Kalau memang hari ini Allah berkehendak dia syahadat, ya akan dia kejar kita. Syahadatkan aku gitu loh. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, sampai seperti apapun kita menyampaikannya, ya tetap. Kalau Kapten masih ada musik, jangan dibuka dulu. Kena YouTube orang, ada beberapa YouTube yang di share langsung nih. Ya. Oke, BM Putra, selamat gabung BM Putra. BM Putra, di DM Bang Faldo, kalau malu DM Bang Dewanya ya. Abang mau bertanya tapi malu, DM saja dia Bang Faldo ya. BM Putra. Siap, dengan senang hati Pak Kapten ya. Nanti tukeran WA boleh. Dan sebenarnya begini ya Pak Kapten ya, Dewa tidak mau seujon, tetapi arah-arah pembicaraan Pak Kapten itu banyak pernyataan yang menyerang kekristenan di situ ya. Dewa tidak mau seujon, tetapi bisa nggak memberikan satu bukti nanti kepada Dewa kalau Pak Kapten itu adalah benar-benar seorang Kristen. Dewa tidak mau kena framing oleh siapapun juga Pak Kapten. Ya, kalau benar itu Kristen, ya silakan pelajari Islam dengan baik. Ilmu Al-Quran itu seperti air. Ilmu Al-Quran tidak akan pernah sampai kepada orang yang tinggi hati. Sebagaimana air akan selalu mengalir ke tempat yang rendah. Ya, Pak Kapten ya. Nanti DM ke Dewa, kita tukeran WA. Boleh nanti Dewa pengen tahu bukti apakah benar Pak Kapten ini Kristen atau bukan. Ya Pak Kapten ya. Boleh ya. Oke, Anang Marup, selamat bergabung Anang Marup. Anang Marup. Ya. Ya, Islam Kristen. Muslim. Iya, assalamualaikum. Silakan Bang, Anda sampaikan Bang. Ayo teman-temannya, tolong bantu tap layarnya, di share, terus love orange-nya teman-temannya. Kalau ada koinnya teman-teman, tolong di absen love orange-nya biar kuat kita. Di share teman-teman. Saya mendoakan semoga Bang Faruk jadi host yang besar, bisa bikin orang yang non Muslim masuk Islam. Amin. Bukan membikinkan itu hidayah dari Allah Bang. Salah Ya. Bang. Hidayah dari Allah. Kami tidak bisa memaksa orang. Ya nggak apa-apa, dipahami aja Bang, dipahami. Maksud beliau itu sebenarnya itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha itu Bang. Itu maksud beliau itu sebenarnya. Benar Bang. Tujuan saya ini kan karena Tuhan itu akan bikin orang masuk Islam karena kan lantaran. Siapa tahu kita cuma berusaha ngasih yang terbaik sama teman-teman kita, terus dia tertarik kan masuk Islam, kita tambah saudara gitu tujuan saya. Maksud saya gitu. Ini ada yang lucu di bawah ya, namanya Siti Sigalingging. Namanya Islam sih, tapi ya cara itunya aneh. Pengemis kumpul koin. Level aja ente tidak ada, yang ngasih orang lain, yang kepanasan ente. Iya. Gimana ini, Yang Siti? punya koin tebar-tebar dong sama kami. Izin teman-teman yang punya koin berikan sama kami, izin teman-temannya. Oten itu. Coten Tenggiri.
Beli koin dong biar tahu harga. Gimana sih? Kalau aku pribadi Bang Naga, ya aku pribadi Bang Naga, aku nggak peduli ketika dikatakan aku tuh ngemis koin, bener. Bro, cair bro, Bang Rizal bro. Aku udah bilang, aku live ya beberapa pekan ini aku live cari koin. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, aku mesti belikan jubah si gondrong temanku yang nggak bercelana. Yang kedua, aku harus belikan kolor dia gambar SpongeBob. Yang ketiga, aku harus beli pisau cukur untuk dia. Yang keempat, dia mau pulang ke rumah bapaknya, duduk di sebelah kanan bapaknya dan itu butuh ongkos yang besar. Dan yang kelima